Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina wa nakhussu ila mustannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sekalian, sahabat sekalian yang kami hormati, kita sampai kemarin pada pembahasan tentang tawasul. Tawasul ini salah satu isu yang sering kali sensitif ya, karena dianggap menyerupakan dengan meminta pertolongan kepada selain Allah gitu. Maka Mbah Ali dalam kitab ini memberikan satu argumentasi meluruskan persoalan tawasul ini dengan ta'rif yang sebenarnya, tidak dengan ta'rif yang seperti disalahpahami tadi. Nah, tentu kalau bicara tawasul ini kan bicara sesuatu yang sifatnya untouchable ya, tidak tersentuh gitu. Maka satu-satunya sumber adalah sumber-sumber yang berdasar pada nas, baik Quran maupun hadis itu. Kemarin sudah disebutkan salah satu yang kemudian menjadi landasan gitu ya, wabtagu ilaihil wasilah gitu ya. Kemudian beberapa hadis disebutkan yang kemudian ditegaskan bahwa tawasul ini tidak semakna dengan kemudian minta kepada yang ditawasuli, tetapi tawasul ini sebatas mencantolkan gitu ya, mencantolkan hajat niatan kita untuk kemudian disandarkan kepada orang-orang yang memang punya kedekatan dengan Allah. Sehingga apa yang kemudian kita mintakan kepada Allah itu punya kalau bahasnya punya dekengan lah gitu ya, punya dekengan gitu, ada cantolannya gitu. Itu makna yang kemudian disampaikan. Nah, ditegaskan pula bahwa orang-orang yang kita tawasuli baik nabi maupun para aulia itu hakikatnya memang tidak punya apa-apa, dalam arti tidak punya kuasa sama sekali. Beliau-beliau adalah min ahibbaillah, orang-orang yang dicintai oleh Gusti Allah, sehingga ketika kita mensanatkan atau menyandarkan diri pada beliau, ada harapan apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah karena atas sandaran nama orang-orang yang Allah cintai ya gitu. Hanya sebatas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono keterangan bahwa yang punya kekuatan semata-mata Allah dan yang lain adalah sebatas media saja. Sabata tetep anat tawasula opos anat tawasula saat temne tawasul bil ambiya iwal aulia kelawan para nabi wal aulia lan para wali iku amrun perkara mustahabun kang dianjurkan. La sabila kang ora ana dalan iku maujud li ingkarihi maring oleh ngingkari tawasul. Li anal mad'uwa krana sak temene kang den jaluki kang den dongani wal mas'ula lan kang den jaluki huwallahu yaiku Gusti Allah. Wala fi'la lan ora ana penggawean wala tasarrufa lan ora ana kemampuan lil mutawassali kanggone wong kang den tawasuli sapa bihi al mutawassal wa inna ma huwa angin pestine utawi mutawassal iku isti'tafun napa mengaitkan wa du'aun lan ndongaake minallahi maring Gusti Allah wa tawajjuhun lan madhep ilaihi maring Allah bimangzilati wa barakati dzalikal abdi kelawan derajat lan berkahe mengkono-mengkono kawula al muqarrabi kang den parki alladzi huwa kang utawi dzalikal abdi iku min ahbabihi saking pira-pira kekasih Allah
wa auliyaihi lan tegese pira-pira waline Allah. Jadi karena pemaknaan tawasul itu adalah meminta kepada Allah semata-mata dan tidak meminta kepada yang lainnya, ini ya tawasul menjadi amrun mustahabun, sesuatu yang dianjurkan gitu. Ditegaskan pula bahwa al-mad'u wal mas'ul huwallah. Yang dimintai, sing disuwuni, zat yang dimintai itu ya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sementara wala fi'la wala tasarrufa lil mutawassali bih. Orang yang kita jadikan sebagai media atau mutawassalnya tadi itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk memberikan apapun yang kita minta. Beliau semata-mata isti'tofun wa du'aun minallah. Semata-mata mengaitkan gitu ya, mengaitkan gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya ini logika, membuat logika sederhana gitu. Kita misalnya pengen ketemu dengan pejabat tinggi gitu ya, ditakoki sampean sopo gitu ya. Kalau kita menyebut identitas pribadi kita, kulo fulan, dan kita adalah orang yang betul-betul tidak dikenal gitu ya, ya akan sulit prosedurnya jelimet gitu. Tapi kalau kemudian ada mutawassalnya gitu, ada yang kita cantoli, sampean sapa? Kula fulan utusane sinten gitu ya. Orang yang sudah familiar dengan orang yang mau kita sowani tadi. Insya Allah gampang gitu. Bukan kemudian yang kita menjadi mediator itu kemudian memberikan kelonggaran, bukan. Tetapi nama beliau itu karena sudah familiar dengan orang yang mau kita sowani, otomatis punya asar, punya dampak gitu ya, punya dampak gitu. Hanya sebatas itu. Ya kalau dalam dalam pemahaman seperti ini, kalau kita ndonga teng Gusti Allah gitu ya, ya kita ini siapa gitu ya. Tapi kalau kemudian mencantolkan asma atau ismun min asma'i ahbabillah, Kanjeng Nabi, para wali, para kiai, itu ada harapan bahwa nama kita itu terlihat karena nama-nama yang kita cantumkan tadi itu adalah orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah gitu. Nah, nama-nama itu jelas tidak punya efek, tetapi mencantumkan nama kita dengan nama beliau itu ada efek di mana Allah kersa mirsani krana enten para ahibahnya tadi yang dimunculkan di sana gitu. Niku. Walaisa dzalika min ibadatin. Walaisa lan ora ana apa dzalika mengkono-mengkono tawasul dengan gambaran seperti itu iku min ibadati ghairillahi saking wujud ngibadah sakliyane Allah fi syai'in ing dalam suci wiji. Bahwa gambaran yang demikian bukanlah sesuatu yang dikatakan sebagai menyembah selain Allah sama sekali gitu. Jadi pemahamannya harus diluruskan karena seolah kemudian pemberi berkah itu yang ditawasuli bukan. Pemberi berkah tetap Gusti Allah. Kita hanya mencantumkan nama kita, mencantolkan nama kita dengan orang-orang yang memang sudah menjadi kekasih Gusti Allah gitu. Itu pemahamannya. Sekarang dasarnya apa gitu ya. Saya bilang tadi itu. Ini persoalan yang sensitif, maka kemudian ada nggak landasan yang bisa kita jadikan patokan dalam memegangi konsep tawasul ini gitu. Summa'lam nuli ngerti ya sira anna tawasula sak temne tawasul bin nabi kelawan kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaizun wenang fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah dalam semua kondisi maksudnya qabla khalqihi. Nah niki sadurunge den dadekake kanjeng nabi wa ba'da khalqihi lan ing dalam sawise den dadekake kanjeng nabi fi muddati hayatihi ing dalem mangsa gesange kanjeng nabi fit dunya ing dalem donya wa ba'da mautihi lan ing dalem sakwise sedone kanjeng nabi fi muddatil barzakhi ing dalem mangsa alam barzah wa ba'dal ba'si lan ing dalem sakwise tangi fi aradatil kiamati ing dalem napa jenenge ngadepi kiamat
wal jannati lan kiamat dalam arti kebangkitan, wal jannati lan swarga. Wa huwa utai tawasul iku ala salasati anwa'in ing atase telu pira-pira macem. Ketahuilah bahwa bertawasul dengan Kanjeng Nabi itu sesuatu yang dibolehkan. Bahkan disebutkan fi kulli halin ya, di dalam setiap kondisi. Apa makna kondisi ini? Pertama, bahwa Kanjeng Nabi itu ya qabla khalqihi wa ba'da khalqihi. Sebelum Muhammad sebagai manusia itu diciptakan, itu beliau sudah bisa dijadikan sebagai mutawassal gitu. Terus ba'da khalqihi, setelah diciptakan, niku imma fi hayatid dunya, baik ketika beliau hidup di alam dunia, wa imma ba'da mautihi, maupun setelah wafatnya beliau. Jadi satu sebelum diciptakan, yang kedua setelah diciptakan, itu dua dimensi, hidup dan wafatnya. Yang ketiga nanti ba'dal ba'si gitu ya. Pada hari kebangkitan kelak gitu. Nah, penjelasannya seperti apa? An-naul awalu tawi jenis kang pertama. Iku ayat tawassala yen to gawe tawasul bihi kelawan Kanjeng Nabi bimakna anna talibal hajati kelawan makna sak temene wong kang golek hajat iku yasalu nyuwun Allah ing Gusti Allah taala bijahihi kelawan pangkate kelawan derajate Kanjeng Nabi au bi barokatihi utawa kelawan keberkahane Kanjeng Nabi faya juzu mongko iku faya juzu mongko wenang apa dalika mengkono-mengkono talibal hajah ila akhirih fil ahwali yang dalam biro-biro tingkah as-salasati kang telu waqat waroda lan teman-teman wis tumeka fi kullin ing dalam saben-saben siji minha saking salasah apa khobarun hadis sahihun kang sahih. Dasarnya hadis nih. Kondisi pertama, amal halatu anapun utawi tingkah al-ula kang pertama qabla khalqihi ing dalam sadurunge oleh den dadekake Kanjeng Nabi iku fayatulu mongko nuduhaken lidzalika maring mengkono-mengkono qabla khalqihi apa ma barang tabayyana kang pertelo lana kedue kita apa sihatuhu kesahihane ma tabayyana niku wa huwa utawi ma iku wa huwa tema iku ma barang isine hadis rawahu kang riwayataken ing ma Sopal Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak yang dalam kitab Al Mustadrak. Min hadis Umar bin Khattab sange hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tarofa sumangsane mengakui sapa Adam Nabi Adam al khati'ata ing kesalahan qala matur sapa Adam ya Rabbi duh pangeran kula as'aluka nyuwun sapa kula ing panjenengan bihaqqi Muhammadin kelawan hae Muhammad lamma ghafarta ing dalam sumangsane ngapura panjenengan li kagungan ingsun faqala dawu sapa Allah ya Adamu kaifa arafta wa kaifalan kaya apa arafta ngerti sapa sira Muhammadan ing Muhammad walam akhluqhu lan durung dadekake sapa ingsun ing Muhammad walam akhluqu lan durung dadekake sapa ingsun ing Muhammad qala dawuh sapa Adam ya Rabbi duh pangeran kula li annaka krana sak temene panjenengan lamma khalaqtani nalika ndadosake tuan ing kula biadika kelawan kuwasa panjenengan wa nafakhta lan meniupkan panjenengan fi ing dalem ingsun min ruhika saking roh panjenengan rafa'tu mongko ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun Faro'aitu mongko weruh sapa ingsun ala qawaimil arsy ing atase pira-pira cakae ars maktuban tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki tawasul jenis pertama. Jadi bertawasul mencantolkan nama kita atau nama ini dalam konteksnya Nabi Adam kepada ismu Muhammadin qabla khalqihi. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi diciptakan di alam semesta ini. Maka dalam satu hadis qudsi gitu ya, ketika membincang tentang hakikat Nur Muhammad itu, Muhammad itu ya kalau bahasanya ya makhluk pertama yang diciptakan, meskipun dalam bentuk nur gitu ya. Kata Allah dalam hadis qudsnya itu kan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq gitu ya. Andaikan tidak karena engkau wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta termasuk manusia gitu. Ini mungkin mengurainya ya harus agak detail gitu ya. Karena kalau di dalam perspektif yang umum kita pahami, makhluk pertama dalam arti manusia itu ya Adam alaihissalam. Ini tidak salah. Kalau ukurannya adalah penciptaan dalam bentuk makhluk, makhluk dalam arti physically gitu ya. Tapi kalau kemudian berdasarkan informasi hadis qudsi ini, sesungguhnya terciptanya alam semesta dengan segala bentuk jenis makhluk di dalamnya itu dari pancaran atau dari sababiah Nur Muhammad tadi gitu. Hingga kalau kemudian diurutkan ya Allah kemudian menciptakan alam, menciptakan Nur Muhammad itu, baru kemudian dari sana muncul pancaran-pancaran makhluk yang lain itu ya. Laulaka itu tadi maknanya ya andaikan tidak karena engkau Muhammad ma khalaqtul aflaq gitu ya. Dalam hadis yang lain misalnya itu ketika Allah menyampaikan alasan penciptaan makhluk gitu ya. Ini disebutkan misalnya begini. Kuntu kangzan makhfiyan fa'aratu an u'rafa fa khalaqtul khalqa gitu. Dulu kata Allah, saya itu berada di dalam satu apa ya? Kanzan makhfiyan itu kalau bahasa kita ya tempat yang tersembunyi gitu. Tapi kalau menggambarkan Allah ya kita sulit karena tidak punya referensi kata-kata yang lain. Karena kalau kita kemudian bilang tempat itu ya berarti Allah berada dalam dimensi ruang dan waktu gitu. Padahal dimensi ruang dan waktu itu sesuatu yang diciptakan. Nah, berarti Allah di dalam satu ciptaan berarti ya gitu. Terus penciptanya siapa gitu ya. Ini sebenarnya keterbatasan pemahaman dan keterbatasan ungkapan bahasa dalam menggambarkan Allah melalui teks hadis ini gitu. Jadi kalau diterjemahkan secara verbal ya dulu kuntu kangzan makhfiyan itu ya. Di satu apa kangzan itu ya benteng makhfiyan. Faratu an u'rafa, maka aku pengen dipahami, diketahui, fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk gitu. Itu rentetannya. Maka dari situ kemudian diciptakanlah Muhammad itu. Qabla kulli syai', sebelum segala yang ada itu. Dan jadi ya bagaimana menjelaskannya ya kayak gitulah gitu ya. Agak rumit. Karena kalau kita menjelaskan hal-hal yang bersifat dimensi ilahiyah itu seringkali mengalami benturan bahasa. Karena ya tadi Allah itu kan sesuatu yang unlimited ya, tidak terbatas gitu. Kemudian akal, bahasa, termasuk pikiran kita itu sesuatu yang terbatas. Maka sesungguhnya tidak mungkin menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu yang tidak terbatas dengan sesuatu yang terbatas. Kalaupun toh terdeskripsikan, maka itu hanya bagiannya saja, bukan secara keseluruhan. Loh, lek ngono berarti Allah ajza, punya bagian-bagian. Allah tidak punya bagian-bagian, tetapi kitalah yang kemudian membuat kerangka itu karena keterbatasan pikiran kita gitu. Ya, jangankan tentang Allah misalnya, tentang makhluk yang sifatnya gaib pun kita bicara pada level yang sangat spekulatif ya. Misalnya surga gitu. Surga itu ya kalau bahasa Quran ya taman jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman yang kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu. Itu kalau kita deskripsikan dalam bentuk bahasa-bahasa verbal
sekarang, itu ya mungkin ya kurang lebih ya kayak Curup, kemudian Kaliaro, terus mana lagi gitu ya. Ya di sana ada taman-tamannya gitu. Itu karena gambarannya begitu. Tetapi dalam konsep tauhid kan nggak begitu. Al jannatu itu ya itu ya la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bil bal. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan belum pernah terbersit dalam hati dan pikiran kita. Kayak apa? Ya mbuh, wong secara ini kita kan hanya bisa menjelaskan sesuatu yang pernah masuk dalam rekam file pikiran kita gitu. Hingga di luar itu namanya spekulasi gitu ya, spekulasi. Untung kalau spekulasi itu bisa bisa diverifikasi langsung. Ini kalau surga kan nggak bisa kita verifikasi. Maka kita hanya mendasarkan pada sumber teks, yang teks itu juga terbungkus dengan makna-makna yang itu apa namanya masuk dalam wilayah pemikiran kita gitu. Jadi hakikatnya seperti apa? Ya ombo, ning gambarannya seperti itu. Makanya kalau Imam Malik ditanya tentang hakikat seperti ini itu beliau mengatakan ya misalnya al jannatu taman itu ya sudah diketahui gitu ya. Ma'rufun wal mas'ulu anhu bid'atun gitu ya. Tanya-tanya itu sesuatu yang bid'ah gitu. Nah, kefiahnya kita tahu hanya dalam pikiran dan benak kita tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Nah, gitu. Itu gambaran tentang yang gaib gitu ya, yang gaib. Loh berarti agama itu yang jelimet. Ya memang agama itu ciri khasnya harus ada yang gaib. Kalau semuanya profan, semuanya terukur dengan akal ya bukan agama namanya. Punya sains, nanti ketemunya sains. Mau filsafat ada yang spekulatif gitu ya. Mau bedanya kalau filsafat spekulasinya berdasarkan akal, agama ada wahyu di sana. Nah, wahyu itu yang kemudian menjadi sumber referensi ketika berkaitan dengan sesuatu yang irasional. Irasional bukan berarti tidak masuk akal, tetapi akal yang tidak mampu menjangkaunya gitu. Kalau agama itu semuanya terukur dengan akal ya nanti tidak jadi agama namanya, jadi sains, jadi ilmu. Nah, gitu. Harus dipercayai, ya fight atau belief itu bagian dari kepercayaan atau sistem keberagamaan. Nonsen kalau kita bicara agama tanpa kepercayaan gitu. Terus ngukurnya bagaimana? Ya ngukurnya bisa dengan piranti-piranti ilmu modern bisa, tetapi tidak sampai kepada sesuatu yang detail. Misalnya kalau kita bicara tentang kebenaran Quran ya dibandingkan saja dengan apa yang dianggap benar hari ini gitu. Nanti tingkat validitasnya seperti apa gitu. Nah, kalau kemudian validitas Quran sudah diakui eksistensinya berarti seluruh informasi yang disampaikan Quran benar, termasuk hal yang gaib tadi itu gitu. Dan yang gaib tadi itu. Nah, kalau yang gaib itu kemudian mau diverifikasi juga, ya namanya nggak gaib. Gitu, nggak gaib itu. Maka ada sesuatu yang memang tidak terukur, tapi bisa dinilai dengan informasi yang disampaikan oleh kitab suci itu, di mana kitab sucinya kita ukur dengan sistem kebenaran modern, gitu ya. Bisa itu bisa. Quran sendiri tidak kemudian menutup diri, enggak. Quran itu sangat open minded bahasanya itu. Bahkan kalau ada yang ragu ya wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kata Quran kan begitu. Salah satu ciri benar itu adalah berani dengan tantangan. Itu tidak eksklusif ya, tapi inklusif. Kalau Anda benar, nggak mungkin Anda nutup diri kan gitu. Quran begitu. Kalau sampean nggak percaya dengan Quran, ya fa'tu bi suratin min mislih gitu. Datangkan sesuatu yang seperti Quran. Nggak usah setebal Quran lah. Satu surat saja yang nilai struktur bahasanya, kontennya, kemudian asalibnya, itu senilai dengan Quran. Nah, orang-orang yang tidak paham dengan Quran mungkin akan mengatakan pokok bahasa Arab lah podo ae. Nah, itu yang nggak paham. Tapi yang paham uslub, paham kaidah, paham tata bahasa, itu akan menilai betapa jauh perbedaan antara Quran dengan karya-karya yang kemudian dinisbatkan sebagai tandingan Quran. Sudah pernah ada, sudah. Misalnya Musailamah Al-Kadzab itu bikin sesuatu yang dia katakan sebagai Quran, sebagai tandingan Quran. Tapi ya jauh sekali. Nah, ada surat Al-Fil itu ya, itu dia bikin, tapi jauh sekali maknanya. Nah itu ya, jadi kembali ke yang tadi itu. Maka informasi tentang qabla khalqi Muhammadin itu ya sesuatu yang kemudian bicara tentang
alam jauh di belakang kita gitu. Biyen 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 sadurunge kita tercipta. Itu dikabarkan begitu. Apa kisahnya gitu ya. Ini baru masuk kisahnya nih kalau kemudian kita sudah punya pondasi keyakinannya. Jadi ketika Nabi Adam lamak ini kalau saya itu lamak tarofa tertulis tapi mungkin yang benar lamak tarofa gitu ya. Iktiraf pengakuan. Ketika Nabi Adam itu kemudian mengakui akan kesalahannya, ya sebagaimana mafhum, Nabi Adam itu pernah ya dalam konteks ini kita juga menilai dari dua sisi ya. Pertama, ya memang itu by design. Allah ingin kemudian apa menciptakan manusia itu sebagai khalifah itu lewat lantaran diturunkannya Adam ke bumi. Nah, untuk menurunkannya kan butuh alasan gitu ya. Butuh alasan itu. Makanya lama tarofa Adamul khoti'ah. Ning Adam sebagai manusia yang memang sudah dikasih rambu-rambu itu ya mengaku bahwa dia salah gitu ya. Salah itu. Itu kisahnya macam-macam itu. Di antara kisah Adam itu ya eh, Adam itu kan diciptakan gitu ya. Diciptakan itu sudah sempurna sebagai seorang makhluk manusia itu sudah sempurna di surga itu sudah lengkap apa-apa ada itu. Ning kudratinya ternyata ketika beliau sendirian gitu itu butuh temen, nah, butuh temen dari konco. Jadi jomblo itu ndak enak gitu ya. Ada aja yang di surga lengkap dengan segala fasilitas itu gara-gara jomblo aja gelisah itu. Apalagi kita yang di dunia itu wis susah jomblo dia tambah repot itu ya. Itu gitu. Nabi Adam aja napa gelisah loh. Takoki karo Gusti Allah, "Apa lo Dam?" Anu Gusti pengen konco gitu ya. Bahasa kita itu pengen konco gitu. Akhirnya diciptakan Hawa ya. Hawa itu. Hawa itu dari itu macam-macam dari tulang rusuknya gitu ya. Tulang rusuk lah ya, bukan tulang yang lain ya. Kata orang tulang rusuk itu bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang macam-macam. Itu berarti perempuan itu adalah sosok yang harus dilindungi gitu ya. Yang berjalan seiring karena dia jadi rusuk kita kan itu ya, tulang rusuk. Nah, ketika itu kemudian terjadi proses ya, hingga menyebabkan hingga ada satu pelanggaran konon makan buah khuldi syajaratul khuld ya. Sudah diingatkan sama Allah la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Sudah semua boleh sehingga oleh iki tok gitu ya. Ini makanya kalau ada orang ngeyel, suka melanggar peraturan itu sebenarnya dari sononya sudah begitu, nasabnya begitu gitu ya. Terus diomongi, kan kita ini makhluk penasaran. Lek gak oleh malah pengen jajal gitu. Dan kabeh oleh. Sing oleh iki tok gitu ya. Penasaran. Nyapa yo kabeh oleh iki tok ora oleh gitu ya. Umpamane kok ada rahasia gitu ya. Nah, ketika rasa penasaran itu muncul, iblis itu datang bilang, "Ini namanya apa, Madam?" Khuldi. Khuldi itu kan kelanggengan, keabadian. Ini anu Dam, kamu nggak boleh makan ini, itu karena ketika kamu nanti makan ini, itu kamu nggak akan jadi diturunkan di dunia, tapi tetap di surga. Makanya khuldi itu buah keabadian, nah gitu. Adam nggak percaya, masa Allah mau bilang mau kayak gitulah mereka ya saya kayak gitu. Adam kekeh gitu ya. Nah baru iblis masuk lewat istrinya Hawa itu. Dirayu Mas Adam sampean cinta nggak sama saya? Cinta gitu ya. Nah, forever, iya forever gitu ya. Ini kata Mbah Iblis. Iblis itu kan lebih tua di situ itu. Dia penduduk lama gitu ya, penduduk lama. Maka kemudian Adam ini terpengaruh gitu ya. Akhirnya terjadi peristiwa itu diturunkan ke bumi. Nah, itu disebut al-khoti'ah. Al-khoti'ah ya. Maka nanti ada beda al-khoti'ah dengan al-dambu ya. Luput dan dosa itu dua hal yang berbeda. Nah, ketika itu ada mengakui kesalahannya dan kemudian beliau meminta maaf, minta ampun dan Gusti Allah. Ketika minta ampun itu, beliau mengatakan, "As'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali," gitu ya. Gusti, gitu ya. Ini makna makna apa tawasulnya. Gusti, gitu ya. As'aluka bihaqqi Muhammadin, atas nama Muhammad, ampunilah dosa-dosa saya, gitu. Ini kemudian diceritakan Allah tangklet li'annaka ya Adamu wa kaifa arafta Muhammad dan wala makhluqhu. Lu kamu kok tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya gitu. Ini kan kalau
kita bilang Allah katanya Maha Tahu, iya ini namanya, sesuatu yang mengajarkan kepada kita satu proses gitu ya. Kemudian Adam menjawab, "Ya Robbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika rafa'tu ra'si." Ketika engkau menciptakan aku dengan kuasamu dan engkau tiupkan bagian ruhmu ke dalam jasadku, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy, dan tampak olehku di napa, cagak-cagak arsy itu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis satu rangkaian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Jadi beliau ketika diciptakan itu ndelokke bahwa di napa, cagak-cagak itu ya, di tiang-tiang penyangga aras itu tertulis lafadz tauhid, Ismul Jalalah dengan Ismu Muhammadin, nah gitu. Maka kemudian beliau mengambil kesimpulan gitu ya. Apa kesimpulannya? Wa araftu lan ngerti sapa ingsun annaka sak temene panjenengan iku lam tudif tidak mungkin menyandarkan ila ismika maring asma panjenengan illa ahabbal khalqi kejaba paling oleh den demeni makhluk ilaika maring panjenengan. Saya meyakini bahwa nama yang bersanding dengan namamu itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Karena itu aku bertawasul dengan nama itu untuk meminta ampunan kepadamu. Jadi tawasulnya kepada Kanjeng Nabi qabla khalqi Muhammadin. Sebelum diciptakannya Muhammad niku goro-gorone Nabi Adam pasti dadekke ditiupkan roh ke dalam jasadnya, ndangak ngeten roh tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada nama disandingkan dengan Ismul Jalalah kecuali adalah hamba yang paling dicintai. Tentu dia adalah orang yang paling dekat dengan Gusti Allah. Lah menyandarkan nama saya, kata Adam, dengan nama itu dalam rangka minta ampunan, itu dilakukan krono beliau yakin mentawasuli itu adalah jalan untuk mendapatkan ampunan Gusti Allah gitu. Niku qabla khalqi Muhammadin. Nggih. Itu juga kalau diurai ada kalimat misalnya nih wau napa wa nafakhta fi gitu ya min ruhika gitu. Jadi ada menceritakan bahwa engkau meniupkan min ruhika gitu ya, min ruhika itu. Makanya ada kelompok-kelompok filosof yang menyebutkan bahwa manusia itu ya sesungguhnya pancaran ilahiyah gitu ya, pancaran. Pancaran percikan dari, zat ketuhanan gitu ya. Itu makanya ada yang agak ekstrim itu kan ya, apa, panteisme gitu ya, yang kemudian menyebutkan seluruh makhluk itu sesungguhnya adalah pancaran gitu ya, pancaran Tuhan. Loh berarti Tuhan? Bukan, bukan. Jadi kalau itu digambarkan oleh teman-teman filosof di bidang itu kayak lampu gitu ya. Lampu itu kan antara sumber cahaya dengan pancaran cahaya 2 hal yang berbeda gitu. Nah kita ini adalah, eee, makhluk itu pancaran-pancarannya tadi. Cahayanya itu tidak sama dengan sumber cahaya, tetapi, cahaya itu muncul dari sumber cahaya gitu. Nah, cahaya yang paling dekat, itu kalau dibikin lapisan-lapisan itu kan yang paling dekat dengan sumber cahaya itu paling terang. Nanti makin jauh makin gelap makin gelap makin gelap, sampai titik terjauh itu, rentang antara terang dan gelap gitu ya, rentang antara terang dan gelap. Nah, lapisan-lapisan ini kemudian membentuk yang disebut dengan kalau dalam teori panteisme itu, lapisan-lapisan makhluk gitu ya. Jadi sumber cahayanya itu adalah Tuhan gitu, kemudian lapisan paling atas itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Tuhan itu, cahayanya terang sekali, kemudian turun ke bawah turun ke bawah turun ke bawah, sampai kepada yang paling jauh, gitu. Nah, kita di mana? Ya, nggak tahu. Makanya kalau dalam proses spiritualitas itu kan ada proses naik dari level yang tadi di bawah agak gelap tadi itu naik 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 gitu. Nah, kalau menggunakan pendekatan teori ini berarti ahabal khalqi, baginda Rasul itu ya bagian dari sini nih tadi. Beliau bukan Allah, bukan, tetapi pancaran terdekat dari sumber cahayanya tadi gitu. Nah, Adam tahu itu gitu ya, tahu itu. Makanya kemudian dia menggunakan ismu Muhammadin sebagai media tawasul dalam rangka meminta
ampunan atas kesalahan yang beliau lakukan niku wau. Terus faqala dawuh sapa Allah, "Shadaqta bener sira ya Adamu ya Adam. Innahu sa'tamene Muhammad iku la ahabul khalqi yakti luweh den demenane makhluk ilayya maring ingsun. In sa'altani lamun jaluk sira ing ingsun bihaqqihi kelawan hake Muhammad. Faqad ghafartuka mongko temen-temen ngapura sapa ingsun ing sira walaula Muhammadun. Nah gitu ya. Lan lamun ora utawi Muhammad ma khalaqtuka mongko ora ndadekake sapa ingsun ing sira. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Sama dengan yang tadi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Andaikan ora krana Muhammad ma khalaqtuka ora ndadekake sapa ingsun ing sira. Jadi Allah kemudian menimpali apa yang disampaikan Adam tadi dengan logika beliau tadi yang menyebutkan bahwa ismu Muhammadin sebagai nama hamba yang paling dicintai. Napa ngendikan Gusti Allah, "Shadaqta ya Adam." Yo, sampean bener. Apa yang saya ucapkan benar bahwa Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan jika engkau meminta kepadaku dengan bertawasul dengan mencantolkan hak Muhammad di dalamnya, faqad ghafartuka. Maka sungguh aku ampuni engkau. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Dan ketahuilah bahwa andaikan bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, tidak aku ciptakan engkau. Nah, gitu. Jadi kalau dari sisi ini Kanjeng Nabi Muhammad lebih tua ya dari Nabi Adam. Dari sisi ini, makanya kemudian basyariahnya saja yang kemudian menjadi nabi terakhir gitu ya. Tapi nur hakikat Muhammadiyahnya itu qabla kulli syai' ya, qabla kulli syai'. Qala al-Hakim hadza wa tabiqilah hadis iku hadisun sahihul isnad. Sahih sanate. Wa dzakarahu lan nutur ing hadis sapa at-Tabrani. Wa zatalan nambahi sapa Tabrani fi dalam hadis wa huwa utawi Muhammad iku akhirul anbiya'i akhire para nabi min dzurriyyatika saking keturunan sira Adam. Jadi hadisnya berdasarkan penilaian Imam Al-Hakim itu hadis yang sahihul isnad gitu ya. Artinya hadis yang bisa dipegangi sebagai sumber dalam rangka informasi mengenai tawasul tadi. Bahwa betul dulu Nabi Adam bertawasul dengan ismu Muhammadin bahkan qabla khalqihi sebelum diciptakannya Muhammad. Nah gitu. Niki landasan pertama, tawasul dengan Kanjeng Nabi qabla khalqi, sebelum diciptakannya Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Nah, nggih. Ada yang tanya tadi, apa monggo? Kalau ada yang tanya. Apa Mas Jalil? Kula Pak, Gimana? niki mohon maaf rada nyimpang saleh pembahasan niki. Iya. Menanggapi niki Pak, soal MUI yang mengeluarkan fatwa haram untuk produk-produk yang pro Israel niku pripun? Soalnya kan produk-produk tersebut itu sudah berarti sudah menjadi bahan pokok lah, bahan utama. Pripun Pak? Maksudnya apa otomatis haram gitu ya? Nggih, soalnya kan itu pun dari MUI ini kan pun mengeluarkan fatwa haram nih ngoten. Padahal ning labelnya masih ada halalnya itu. Nggih. Jadi ngeten, fatwa itu kan sesuatu yang kalau bahasa kita pendapat hukum ya. Pendapat hukum itu boleh dipegangi, tapi boleh juga kita membuat apa atau melakukan fatwa tandingan. Boleh, boleh. Jadi fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Dia adalah pendapat hukum dari satu ahli, baik sifatnya personal maupun sifatnya kelembagaan. Kalau personal misalnya ya kiai ditakoi, "Pak, hukum ini kinopo?" Beliau berfatwa begini. Nah, itu juga fatwa namanya.
Nah, di level lembaga itu ada MUI, kemudian ada NU dengan Bahsul Masailnya, kemudian ada Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, ada Dewan Hizbah miliknya Persis gitu ya. Dan beberapa lembaga atau ormas itu juga masing-masing punya lembaga fatwa. Lembaga-lembaga fatwa ini sifatnya itu dari sisi derajatnya sama, baik milik MUI maupun milik NU sama gitu. Karena hari ini MUI juga tidak sama dengan dulu. Kalau dulu MUI itu kan pegang kayak semacam fatwa negara. Sekarang kan enggak. Betul dia masih menjadi lembaga negara, tetapi beberapa kewenangannya sudah diambil alih oleh Kementerian Agama termasuk dalam level kehalalan tadi. Nah, bagaimana kemudian kita mensikapi kalau kemudian kita mau menerapkan itu sebagai pilihan fatwa, boleh. Tapi umpama tidak menggunakan itu sebagai pilihan fatwa juga enggak apa-apa. Karena itu namanya toh begini, lembaga-lembaga fatwa yang lain juga belum mengeluarkan pendapatnya. Jadi boleh-boleh saja kita ambil sebagai pendapat, boleh juga tidak kita ambil sebagai pendapat. Itu kalau dalam level hukum nggih. Nah, yang kedua, tentu kalau kita bicara kepentingan, ya tentu fatwa itu muncul atas dasar kepentingan. Misalnya kalau yang sekarang marak bela Palestina misalnya. Boleh ya, boleh-boleh saja itu bagian dari bela Palestina gitu. Maka bagaimana kita mensikapi? Ya monggo, kalau kita bisa turut serta mengamalkan fatwa itu dalam batas kemampuan kita, silahkan. Kalau tidak, ya tidak masalah. Misalnya kalau nanti mau kadung tuku sampo clear, kadung tuku opo gitu ya, jadi pakai-pakai saja tidak apa-apa itu. Tidak kemudian berdosa enggak. Karena itu sifatnya fatwa dari kelembagaan yang itu juga belum final dari sisi hukum gitu ya. Jadi boleh itu. Toh NU juga belum mengeluarkan fatwanya belum ya. NU belum gitu ya. Jadi kemarin juga ada perbincangan di teman-teman NU itu, piye ya nunggu fatwa Bahsul Masail karena itu juga lembaga fatwa gitu. Ya betul, kita bicara pada aspek kepentingan tadi itu. Ning umpama, karena seringkali juga kita ini agak bingung juga itu. Kadang-kadang itu hoax apa bukan, kemudian kepentingannya kayak mana itu juga kadang-kadang menjadi bagian yang turut dipertimbangkan. Ya kalau saya mengatakan begini, oke, MUI sudah mengeluarkan fatwanya satu, ini satu lembaga. Ibarat kita berobat ke dokter tuh boleh pakai second opinion. Ada nggak nanti lembaga fatwa lain yang mengeluarkan hal serupa gitu? Kalau tidak ya kita masih berpegang kepada lembaga fatwa lain, tidak apa-apa. Ingat tadi itu, sampean mau mengamalkan dengan cara mengurangi beberapa poin yang memang itu sudah masuk kategori dalam fatwa MUI, monggo. Tapi umpama masih menggunakannya, itu juga tidak sampai pada level dosa, enggak begitu. Nah, begitu Mas Halil ya. Nggih, Pak, nggih, matur suwun. Saya kira demikian perbincangan malam ini. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.